Pada dini hari tanggal 5 Juni 2002, Elizabeth tersentak bangun oleh pisau yang ditekan ke tenggorokannya dan ada suara berbisik yang menyuruhnya bangun dari tempat tidur. Saat itu Elizabeth berusia 14 tahun dan sedang tidur di kamar yang dibaginya dengan saudaranya Mary. Sebenarnya Mary ikut terbangun saat itu, tetapi ketika melihat sosok asing, dia berpura-pura tidur. Mary pun sempat mengintip dan melihat lebih jauh sosok penculik itu, dan sekalipun pelaku berbisik-bisik, Mary merasa familiar dengan suaranya, tetapi dia tidak tahu itu suara siapa. Ketika Mary mengira Elizabeth dan penculiknya pergi, dia berencana hendak pergi ke kamar tidur orang tuanya. Tetapi ternyata Elizabeth dan penculik masih berada di dekat kamar saudaranya laki-laki. Mary kembali merayap ke tempat tidurnya dan dia tetap diam di sana, mungkin lebih dari 2 jam dengan perasaan berkecamuk. Tepat sebelum jam 4 pagi, Mary membangunkan orang tuanya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mereka mengira Mary bermimpi, tetapi setelah mengecek rumah, ternyata tirai jendela tampak dipotong dengan pisau dan Elizabeth tidak ada. Pada 6 Juni 2002, kedua orang tua Elizabeth tampil di televisi dan memohon agar penculik mengembalikan putri mereka. Upaya pencarian dilakukan secara besar-besaran yang melibatkan hingga 2.000 relawan, anjing, dan pesawat tiap harinya. Berbagai situs memuat berita penculikan ini. Setelah pencarian intensif selama berhari-hari tanpa hasil, pencarian yang dipimpin komunitas diakhiri dan dipusatkan pada cara lain untuk menemukan Elizabeth. Pengamatan Mary tidak begitu berguna dan hanya sedikit bukti yang berguna yang ditemukan di TKP. Pencarian dengan menggunakan anjing pelacak juga tidak berhasil. Polisi menginterogasi ratusan calon tersangka. Investigasi ini memiliki efek yang baik karena bisa mengembalikan beberapa penjahat besar ke penjara. Tetapi sayangnya Elizabeth belum ditemukan. Polisi menganggap Richard adalah orang yang menarik perhatian di awal pencarian. Richard adalah seorang tukang dengan riwayat pengguna narkoba yang juga pernah bekerja di keluarga Elizabeth. Dia dipenjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat atas kasus yang tidak terkait sebelumnya. Tetapi Richard sudah meninggal pada Agustus 2002 karena pendarahan otak. Setelah penculikan itu, Elizabeth dibawa oleh penculiknya yang bernama David ke dalam hutan di sebuah perkemahan di luar kota, dan di sana dia bertemu istrinya, Wanda. David memperkosanya dan dia mengatakan bahwa Elizabeth adalah seorang bidadari, sedangkan David adalah Raja Daud yang akan membunuh Antikristus. Elizabeth dibelenggu ke sebuah pohon dengan menggunakan kabel logam untuk mengurangi mobilitasnya di luar tenda yang dia tempati. David dan Wanda sering memaksa Elizabeth untuk minum alkohol dan menggunakan obat-obatan untuk menurunkan daya tahan tubuhnya, dan keduanya membuat dia kelaparan dan memberinya makan sampah. Tidak terbilang berapa kali David memperkosanya, dan dia juga dipaksa untuk melihat majalah porno dan secara teratur mengancam akan membunuhnya. Pelecehan atas Elizabeth difasilitasi dengan bantuan Wanda, yang oleh Elizabeth disebut wanita terkejam yang pernah ditemuinya. Sebenarnya Elizabeth beberapa kali diajak tampil di depan umum oleh David dan Wanda dengan cara disamarkan memakai cadar dan jilbab.
Elizabeth juga dibawa saat mereka berbelanja kebutuhan pangan dan juga saat ke restoran. Tetapi sayangnya Elizabeth tidak diperhatikan kalayak. Elizabeth sendiri juga tidak berusaha untuk melarikan diri. Pada musim gugur 2002, mereka bertiga menghadiri sebuah pesta dan mereka sempat difoto. Sayangnya, Elizabeth saat itu mengenakan kerudung dan jubah, jadi tidak seorang pun mengenali wajahnya. David dan Wanda membutuhkan peta lokasi baru karena mereka berencana untuk pindah. Karenanya mereka harus masuk perpustakaan. Penampilan mereka yang aneh dengan jubah panjang dan kerudung membuat petugas perpustakaan menelpon polisi. Seorang polisi tiba di perpustakaan dan menanyai ketiganya, tetapi sayang David mengklaim Elizabeth adalah putrinya dan tidak mau melepas cadar karena alasan agama. Wanda dan Elizabeth dilarang berbicara karena menurut agama, wanita tidak boleh berbicara di depan umum. Pada saat itu, Wanda mencengkeram kaki Elizabeth supaya dia diam, dan bodohnya, Elizabeth menurut saja, padahal itulah kesempatan emas baginya untuk berlari. Polisi juga tidak terlalu memaksa, dan dia langsung pergi. 4 bulan setelah menghilangnya Elizabeth, Mary tiba-tiba menyadari kalau suara penculik mirip dengan suara seorang pria pengangguran yang dikenal keluarganya sebagai Immanuel, yang sempat disewa keluarga selama beberapa hari untuk mengerjakan atap dan menyapu daun. Keluarganya memiliki seorang seniman sketsa yang menggambarkan sketsa wajah Immanuel dan hasilnya langsung dirilis ke media. Sketsa foto itu dikenali oleh salah seorang kerabat David yang akhirnya ke kantor polisi dengan membawa foto-foto David. Pada 12 Maret 2003, dua pasangan terpisah mengatakan pernah melihat David di berita. Kedua pasangan ini melaporkan pengakuan mereka ke kantor polisi yang segera mengirim petugas ke lokasi yang dimaksud. Ketiga orang itu langsung dibawa ke kantor polisi. Para petugas langsung mengenali Elizabeth dan kemudian menyelamatkannya, sementara Wanda dan David langsung diringkus. David memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan alkohol, sementara Wanda bermasalah dengan anak-anaknya. Penangkapan David dan Wanda terjadi selang 9 bulan sejak Elizabeth menghilang di daerah Utah, sekitar 29 km dari rumahnya. Pengadilan meminta supaya David menjalani evaluasi kompetensi dan sambil menunggu hasilnya, David dipenjara di rumah sakit negara bagian. Hasilnya, David tidak kompeten untuk diadili karena khayalannya. Tetapi pada 2004, David dinyatakan kompeten. Terdakwa bersedia mengaku bersalah atas penculikan dan perampokan dengan hukuman 10-15 tahun penjara dengan syarat Elizabeth tidak bersaksi. Tetapi penuntut menolak pembatalan tuduhan penyerangan seksual yang dilakukan David sehingga tidak ada kesepakatan yang dicapai. Wanda akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun secara bersamaan di penjara negara bagian dan federal. Karena adanya penundaan dan evaluasi mental, kasus David menyedot waktu hampir 8 tahun untuk dibawa ke pengadilan. Persidangan David dimulai pada 8 November 2010. Pembela mengakui bahwa David bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, tetapi berpendapat bahwa dia secara hukum gila pada saat melakukan kejahatannya, dan karenanya harus dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Pembelaan kegilaan David ditolak pada 11 Desember 2010.
ketika juri memutuskan dia bersalah atas penculikan dan pemindahan anak di bawah umur melintasi negara bagian dengan maksud untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Hakim Distrik Amerika Serikat menghukum David penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. David kini menjalani hukumannya di penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi.